Damar Wulan Minak Jinggo, cara merendahkan leluhur Nusantara oleh Ki Gutil Anabrang atau Bre Anabrang. Jika mendengar nama Minak Jinggo, pasti yang timbul dalam benak orang Jawa adalah sesosok pria seram, tinggi besar, berperangai buruk, dan tangannya memegang gada. Sosok karakter yang demikian sering kita lihat dalam seni pertunjukan di Jawa yang melakonkan kisah Damar Wulan Minak Jinggo. Minak Jinggo digambarkan sebagai tokoh penjahat dari Blambangan yang dikisahkan akan memberontak pada Ratu Kencana Wungu dari Majapahit. Untuk mengatasi pemberontakan ini, Kencana Wungu mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan Minak Jinggo akan diangkat jadi suami dan jadi Raja Majapahit. Lalu muncullah sosok Damar Wulan, seorang pengurus kuda pada Patih Logender. Damar Wulan lalu diutus ke Blambangan untuk menumpas Minak Jinggo. Setelah memperdaya dua istri Minak Jinggo, Damar Wulan akhirnya berhasil mengalahkan Minak Jinggo, menyerahkan kepalanya ke Majapahit, lalu menikah dengan Ratu Majapahit dan menjadi raja. Lantas sejarah mendengar kisah itu. Lantas setelah mendengar kisah itu, kita yang waras jadi bertanya-tanya. Seorang ratu, penguasa kerajaan terbesar di Asia Tenggara, rela jadi istri seorang bekas pemelihara kuda, dan Damar Wulan, seorang tukang urus kuda, bisa jadi Raja Majapahit. Mari kita telisik fakta hoaksnya. Kisah Damar Wulan ini tidak tertulis dalam fakta dan catatan sejarah, hanya sebuah kisah tutur, baik prasasti atau kitab-kitab yang ditulis di era Majapahit seperti kitab Pararaton ataupun kitab Tamtu Panggelaran, juga kitab-kitab lain. Untuk menelisiknya, kita bisa menelusuri fakta yang sesuai historisnya, yaitu Majapahit dan Blambangan. Sejarah antara Majapahit dan Blambangan berpuncak pada Perang Paregreg 1404 sampai 1406, yang juga jadi latar belakang kisah dongeng ini. Perang Paregreg ini tercatat dalam sejarah, yaitu perang saudara yang dahsyat antara Blambangan, Keraton Majapahit Timur, melawan Majapahit, Keraton Barat. Antara Raja Blambangan, Bre Wirabumi melawan Raja Wirakrama Wardana, Raja Majapahit. Perang berlangsung 2 tahun ini akhirnya berhenti setelah tewasnya Bre Wirabumi oleh Panglima Majapahit bernama Raden Narapati Gajah. Perang ini tercatat baik dalam kitab Pararaton dan lontar-lontar kuno. Lantas di mana setting kisah Damar Wulan ini? Jika yang digambarkan adalah Ratu Kencana Wungu sebagai Raja Majapahit, maka tahun memerintahnya adalah 1429 sampai 1447 yang bernama asli Dewi Suhita. Dari tahun setting cerita saja sudah beda 25 tahunan, dan nama Damar Wulan pun tak pernah tercatat dalam lontar prasasti maupun kitab-kitab kuno. Fiktif. Damar Wulan dan Minak Jinggo adalah tokoh fiktif yang tak pernah ada, yang sengaja dibuat untuk mengkerdilkan
tokoh-tokoh tanah Jawa. Setelah keruntuhan Majapahit, Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa tak pernah berhasil menaklukkan Blambangan. Sampai akhirnya Mataram Islam meminta bantuan VOC Belanda untuk menyerang Blambangan melalui pertempuran paling brutal bernama Perang Puputan Bayu 1773. Gabungan Belanda Mataram Islam, Bugis, Madura berhasil mengalahkan Blambangan dan membunuh 90% penghuninya. Perang ini adalah perang paling mematikan bagi sejarah Belanda di Nusantara. Kisah ini mengandung pesan bahwa sekuat apapun Blambangan dan Majapahit, maka akan bisa dikalahkan oleh kelicikan. Dan pengarang kisah ini adalah para pujangga Mataram Islam yang bekerja sama dengan Belanda yang bertujuan untuk merendahkan para raja Blambangan dan rakyat Blambangan. Akibat kengerian mereka ketika berperang melawan Blambangan atau Banyuwangi, ketakutan akan kebangkitan orang-orang Blambangan dan Majapahit, sehingga mereka membuat kisah fiktif tentang para pimpinan kedua kerajaan. Ini membunuh karakter mereka dengan penggambaran kerdil, buruk rupa, dan perawat kuda yang menjadi raja. Hasilnya, jutaan orang Jawa yang masih suka hoaks mempercayai cerita itu sebagai sejarah hingga saat ini. Mereka masih tertawa-tawa saat menonton pertunjukan kisah ini. Mereka tidak sadar sedang mentertawakan kebodohan mereka sendiri. Satyam Eva Jayate, Bumi Blambangan, 10 November tahun 2022. Gudel Anabrang, Lembing Alap-alap.